Cost of capital dan WACC. Oke, kalau kita kembali ke neraca ya, keputusan finansial itu ada di area liabilitas dan ekuitas. Maksudnya adalah keputusan keuangan ketika membeli aset. Jadi sebelah kanan ini financing decision, sebelah kiri adalah investment decision. Ya, jadi kita mau beli aset itu keuangannya ada di sebelah kanan, investment decision dan financing decision. Oke. Nah, apa itu capital structure? Capital structure itu adalah struktur permodalan ya. Jadi ketika kita membeli aset itu kan berasal dari uang awal ya, uang modal atau dari kekayaan. Nah, kita harus melihat struktur kekayaan itu bagaimana. Struktur kekayaannya ada berapa persen hutang, berapa persen preferred stock, dan berapa persen uang sendiri, common equity. Ya, jadi ini dinamakan capital structure. Oke, jadi makanya inilah prolog untuk cost of capital. Cost of capital itu bagi investor sebenarnya return ketika dia mau invest pada security. Jadi ini benefit dari investasi di mata investor. Nah, kalau di mata financial manager atau company-nya untuk perusahaannya, si return yang dirasakan oleh investor ini itu adalah cost buat perusahaan. Karena untuk membayarkan returnnya investor berarti itu kan biaya buat perusahaan, sehingga perusahaan harus punya kemampuan untuk membuat suatu fund ya, fund yang dibutuhkan untuk melakukan operasional perusahaannya demi membayarkan keuntungan untuk investor. Jadi dengan kata lain bahwa biaya untuk raising fund ini itu adalah biaya modal dari perusahaan. Jadi ini dia. In other words, the cost of raising funds is the firm's cost of capital. Nah, apa aja sih sebenarnya struktur dari kapital itu? Kalau kita kembali tadi kan kita lihat struktur pemodalan itu kan datangnya dari uang sendiri, yang sering saya bilang dari kantong sendiri dan dari uang orang lain. Nah, kalau kantong sendiri namanya adalah equity atau common stockholder. Jadi yang megang common stock itulah itu uangnya dinamakan equity atau ekuitas. Selanjutnya uang orang lain itu preferred stock yang kita berikan dividen tetap. Yang lain lagi adalah bond ya, yaitu hutang. Nah, jadi sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 tadi. Coba saya tuliskan lagi. Cost of capital structure itu terdiri dari capital structure sebelah sini. Capital structure itu ada common stock, equity, ya, kemudian ada preferred stock, kemudian ada bond, dan satu lagi dari perusahaan. Kalau ini kan equity dari pemilik perusahaan, dari owner. Ini dari teman, ini dari institusi lain atau berupa pinjaman. Ini yang satu lagi adalah dari perusahaan sendiri. Nah, perusahaan kalau dia memberikan modal itu adalah berasal dari retained earning. Nah, retained earning ini kan atas pembagian dari si common stock sebenarnya, ya enggak? Maksudnya ketika RUPS ini kan decision, keputusan mau bagi dividen sama mau kembalikan lagi ke dalam perusahaan dalam bentuk retained earning. Ini sudah saya ceritakan berkali-kali kan bahwa di dalam RUPS ini yang keputusan utama yang akan dilakukan saat rapat umum pemegang saham terjadi. Makanya retained earning ini sebenarnya asalnya dari equity karena yang memutuskan orang yang pegang equity. Jadi ada 4 sebenarnya ya. Nah, ini kita akan
pecah satu-satu, kita breakdown satu-satu. Si cost of capital structure tadi datangnya dari cost of common stock, cost of preferred stock, cost of debt, dan cost of retained earning. Ya. Oke, jadi yang paling gampang awal saya akan jelaskan cost of debt first. Baik. Nah, cost of debt ini itu adalah biaya untuk mengeluarkan biaya untuk menerbitkan bond, ya. Jadi karena mau membayarkan return yang diinginkan oleh investor, maka harus ada suatu biaya yang ditutupi untuk menutupi ini si return tadi. Oke. Nah, ketika oh ya, saya lupa menerangkan bahwa kenapa sih harus butuh modal lagi ya. Kan ketika butuh modal lagi itu berarti kan karena ingin membeli aset. Sehingga waktu membeli aset kita harus memikirkan dari mana saja datang modalnya, ya dari 4 itu tadi. Nah, makanya ketika mau menerbitkan bond, kan waktu kita menerbitkan itu kita harus titipkan itu ke bursa, ya. Nah, tentu bursa sendiri kan adalah suatu jasa ya, jadi dia juga harus dapat untung dari servis dia menjualkan bond perusahaan. Jadi waktu mau menerbitkan ini itu ada yang namanya flotation cost. Flotation cost ini adalah cost yang diasosiasikan dengan mengeluarkan bond baru kan. Tadi karena butuh modal kan, jadi kita keluarkan bond baru. Ya. Kemudian ada lagi tax-nya ya. Nah, jadi di dalam cost of debt itu begini. Kemudian apa equation-nya? Nah, equation-nya ini adalah sama seperti barusan saya beberapa 2 minggu lalu saya jelaskan mengenai valuation of bond. Ya, jadi ini adalah formula awal dari bond valuation yang ini ya. Cuman yang ini diganti dengan, nah ini kan kupon ya. Kupon kan dibayarkan per periode, makanya ada sum di sini. Ada sum dan ini adalah par. Oke. Ya, jadi yang mau dicari adalah sebenarnya si yield. Oke, nah waktu kita membahas mengenai debt valuation itu kita membahasakan ini adalah yield. Bagi investor ini yield, kan keuntungan. Sedangkan bagi perusahaan itu adalah KD, cost of debt. Jadi untuk membayarkan yield ke investor bagi perusahaan namanya cost. Oke, nah KD ini adalah cost of debt before tax. Ya. Berikutnya. Nah, apa itu cost of debt itu adalah si KD. Yang kita butuhkan adalah KD after tax. KDA, yang ini adalah KD before. Untuk menghitungnya adalah KD before ini dikurangi 1 dikurang tax dikalikan dengan KD before. Jadi kita mendapatkan cost of debt yang mau kita pakai. Oke, ini sebagai contoh ya. Jadi ada Peace Corp mengeluarkan bond seharga 10 juta dengan 10 tahun maturity date. Kupon interest rate-nya 9%, nominal value-nya 10.000.
Oke. Karena ada perusahaan lain yang mengeluarkan bond yang hampir sama. Karena ada bond yang sama sebelumnya dengan kupon sebesar 9%, maka perusahaan harus menjual bondnya pada harga diskon, yaitu 9.800 sebagai kompensasi untuk low coupon interest. Nah, kemudian pihak bursanya mengeluarkan kos sebesar 2% dari harga nominal. Anggap tax rate-nya 30%, apakah KD after tax-nya? Oke, jadi KDA yang ditanya. Kita breakdown satu-satu ya informasinya. Oke, kemudian given informasinya diketahui ya. Diketahui. Jadi dia mengeluarkan bond sebesar 10 juta, kemudian nominal value-nya 10.000, ini par. Parnya 10.000 Rp. Kemudian kuponnya adalah 9%. Dari 10.000 itu adalah 900. Kemudian the company must sell bonds at discount. Harganya itu adalah 9.800 ya. Kemudian floating cost-nya, security issuance cost-nya, floating-nya adalah 2%, tax-nya 30%. Oke, ingat dengan bagaimana menghitung yield ya. Jadi yield adalah kupon ditambah par kurang price dibagi N. Oh ya, N-nya di sini berapa? N-nya 10 ya, 10 tahun. Kemudian dibagi par tambah harga per 2. Oke, awas di sini ada floating cost ya, berarti karena kita memberikan harga 9.800 dan cost untuk meletakkannya di dalam bursa harus tambah 2%, berarti nilai new price dari debt-nya adalah, saya taruh sini ya, new price debt-nya adalah price ditambah floating dikali price, ya kan? Ini kan biaya administrasinya. Jadi ini 9.800 tambah 2% dari 9.800 atau 9.800 1 tambah 2%. Ini hasilnya 9996. Ya, jadi kita letakkan di sini kuponnya 900 tambah parnya 10.000 dikurang 9996 dibagi dengan 10 dibagi semua. Awas ini duluan di kalkulasi 10.000 ditambah 9996 per 2 ya, dalam kurung dulu ini dihitung, baru tambahkan 900, baru hasilnya dibagi ini bagi 2. Hasilnya adalah 0,0904 atau 9,04% ya. Nah, ini adalah si yield ini, return yang dikasih ke investor itu kan jadi cost ya, cost dari si company. Cuman ini masih before tax. Oke. Oke. Oh, maaf, saya ada kesalahan di sini ya. Harusnya harga yang di market itu 9.800 ya. Kemudian ini kan harga net yang sudah dijual oleh bursa. Nah, flotation-nya 2%. Jadi artinya 2%-nya diambil dari harga. Jadi ini minus ya. Salah saya. Nah, 1 kurang 2%, 98%.
Jadi ini 9604 ya, bukan 99. Bentar, saya hapus dulu. 9604. Nah, jadi ini sekarang diganti semua nih 9604 ya. Berapa itu hasilnya coba. Ini saya hapus lagi. 9604. 9604. 9604. Coba kita hitung sama-sama ya. Oke, ini jadi 0,095 atau 9,5%. Ya. Nah, ini KD before tax. Jadi, KD apa yang dipakai buat menghitung cost of capitalnya? Itu adalah KDA. Tadi KDA adalah cost DB kali 1 kurang tax ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi KDA adalah KDB kali 1 dikurang tax. Si KDB-nya tadi adalah 9,5% kali 1 kurang taxnya 30% ya. Jadi 9,5%. Ini adalah 1 kurang 30, 70% atau sama dengan 0,7. Nah, 0,7 kali dengan 9,5 yaitu, oh ini 9,58 sih. Nah, udah saya tambah aja gini ya. Kali 0,7 itu jadi 6,71%. Ya, jadi ini adalah cost of debt setelah pajak. Score. Oke, ya. Kemudian ini cost of preferred stock ya. Jadi cost of preferred stock itu dividen dibagi dengan net price, sama dengan preferred stock yang telah diajarkan sebelumnya ketika kita menghitung return dari preferred stock, itu juga dividen dibagi harga, dimana harga kalau yang untuk cost of capital ini kita pakai net price. Net price adalah harga dikurang flotation cost. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, contoh. Ini sudah saya rekam sebelumnya, tapi ternyata tidak masuk suaranya, cuma sudah saya tulis. Jika Prescott Corporation issues preferred stock, dia akan membayar dividen tetap sebesar $8 per tahun dan akan divaluasi seharga $75 per share. Jika flotation cost-nya harganya $1 per share, maka berapakah cost of preferred stock dari Prescott? Nah, ini cost flotation cost-nya sudah dibuat dalam bentuk uang ya, sehingga si NP jadinya net price dari preferred stock 75 kurang 1 jadi $74. Nah, informasinya sama ya, mulai dari dividennya $8, P-nya $75, price flotation-nya $1. Yang ditanya KP-nya, cost of preferred stock. Cost of preferred stock adalah dividen dibagi NP ya. Net price 8 bagi 74 hasilnya 0,0946 atau 9,46%. Jelas ya. Selanjutnya
Cost of common equity. Ada dua cost of common equity ini. Yang pertama adalah internal ya. Sebentar, ini nggak jalan. Oke. Ada dua. Yang pertama internal common equity atau dinyatakan dengan retained earning. Kemudian ada external common equity, yaitu perusahaan mengeluarkan common stock baru. Ya. Nah, bagaimana formulasinya? Kalau untuk retained earning itu adalah disimbolkan dengan KCS, itu sama dengan return valuasi saham yang pernah saya ajarkan minggu-minggu sebelumnya ya, bahwa kalau dia punya growth, dia dibuat D1 dibagi P0 tambah growth, di mana D1 itu adalah dividen tahun sekarang dikurang dividen tahun kemarin dikali 1 tambah growth. Nah, ini untuk return earning. Jadi si dividen dari common stock dan kemudian ini price sebelum periode ini ya. Jadi kalau periode sekarang 1, periode kemarin 0. Ini harga common stocknya. Jadi kita pakai informasi dari common stock. Oke. Kemudian untuk new common stock ini sama D per P tambah G juga, hanya P-nya di sini adalah new price karena dia mengeluarkan common stock baru. Ya, jangan lupa bahwa net price di sini adalah setelah dikurangi dengan flotation cost. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, contohnya di sini adalah suatu perusahaan akan membagikan dividennya tahun ini seharga 2,2 dolar. Berdasarkan fakta bahwa tahun kemarin dibayarkan dividen sebesar 2 dolar. Ya, stok diperdagangkan pada 50 dolar, di mana ada 15% flotation cost. Kemudian yang ditanya adalah bagaimana KCS dengan K common stock. Nah, ini diketahui D1 2,2, D0 adalah 2 dolar berdasarkan ini ya. Dari D1 sama D0 kita bisa hitung growth-nya. Ini sama dengan seperti capital gain. D1 kurang 0 bagi D0 itu 10%. Kemudian atau ya bisa juga kalau kalian balik-balik dari pernyataan sebelumnya kan, bahwa D1 adalah D0 kali 1 tambah G. Sama ini sebenarnya ya. D1 itu D0, ini kalikan masuk, tambah D0 kali G, betul? Oke, jadi D0 yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Di sini aja ya. D1 kurang D0 sama dengan D0 kali G. Maka G adalah D1 kurang D0 per D0. Nah, makanya ini sama dengan yang ini. Ya, paham ya? Oke, saya hapus dulu. Jadi nggak bisa. Oke, baiklah. Kemudian kita teruskan ya. Oke, bisa dihapus sekarang. Jadi growth-nya didapat 10%. Kita hitung selanjutnya cost dari retained earning. Oke. Nah, sebelumnya kita hitung dulu, lupa saya bahwa karena di sini ada flotation cost, berarti ada new common stock. Net price-nya adalah 50 dolar dikurangi 15% dari 50 dolar. Jadi 42,5. Nah, kita hitung satu-satu. Cost of retained earning itu adalah D1 ya, cost of common stock. D1 bagi P tambah growth. 2,2 bagi 50 tambah berapa? 10% ya. Dan itu hasilnya 14,4%. Cost of new stock D1 dibagi net price tambah growth. D1-nya 2,2 dibagi 42,5 tambah 10% hasilnya 15,18%. Ya. Itu jadi ya. Baik, sekarang saya masuk ke weight average cost of capital. Baik, kita masuk ke weighted average cost of capital ya. Oke, jadi ini adalah rata-rata dari cost of capital
dari seluruh struktur pendanaan. Nah, ingat di sini adalah struktur pendanaan karena kebutuhan untuk investasi ya. Ini saya tulis tadi sudah direkam tapi tidak masuk. Oke, jadi contoh misalnya perusahaan itu mau ekspansi bisnis, dia butuh kapital. Oke. Oh, maaf sebelumnya saya terangkan dulu ini rumusnya ya, persamaannya. Jadi weighted average cost of capital itu adalah rata-rata dari seluruh cost yang dipakai untuk mendanai investasi perusahaan, mendanai modalnya. Oke, jadi ini sama dengan bobot dari hutang dikalikan dengan apa namanya, KD, cost of debt, kemudian WPS kali KPS tambah WCS kali KCS tambah WNCS kali KNCS. Nah, kalau jadi apa W itu? W itu adalah bobot ya, porsi. Seandainya kalau investment itu butuhnya 100 juta, kemudian perusahaan memakai 4 struktur pendanaan, hutang, preferred stock, retained earning, dan new common stock. Anggaplah, ini contoh ya, hutangnya 50 juta, preferred stock 10 juta, retained earning 15 juta, dan kemudian new common stocknya 25 juta, ini total 100 juta ya. Nah, bobotnya untuk debt itu 50 juta dari 100 juta itu 0,5. Preferred stock 10 per 100, 10 juta dari 100 juta 0,1. Return earning WCS 15 dari 100 itu 0,15. Dan seterusnya untuk NCS adalah 0,25 karena datangnya dari 25 per 100. Nah, kemudian si W ini semua masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi 0,5 kalikan KD yang sudah kita dapat tadi, 0,1 dikalikan KPS dan seterusnya. Sehingga dapatlah suatu angka. Ya, nah angka itulah adalah WACC. Kemudian jika nih ya, apakah seluruh struktur pendanaan itu harus dipakai? Tidak. Karena bisa saja perusahaan itu dari modalnya dia pengen 100, kemudian dia cuma pilih 2 struktur pendanaan, katakanlah karena return earningnya tinggi, dia punya 75 juta, ya sudah dipakai 75 juta semua, sisanya 25 juta pakai hutang. Ya, itu berarti bahwa WD-nya adalah 25 dari 100 0,25, WCS-nya 75 per 100 0,75. Gimana WPS sama WNCS? Ya 0% karena kan 0 dananya, tidak ada dari dua itu. Tinggal kita masukkan di sini WDAT-nya 0,25 ya masuk sini 0,25. Kemudian WCS di sini 0,75, sedangkan yang WPS ya 0 di sini. 0 kali KPS ya 0, 0 kali NCS 0. Ya, jadi bukan berarti kosong, ada angkanya tapi 0. Jadi 0 tuh ada angka ya, bukan tidak ada angka. Baik, sekian dari saya mengenai cost of capital. Slide selanjutnya adalah untuk tugas ya yang dikumpulkan bersamaan dengan tugas sebelumnya. Terima kasih. Okay, please do this following task. Yeah, only this one. So the next slide you don't have to do that. Only this one. So for female 2 number and male also 2 number. Only for this chapter. Okay? All right. Thank you.